adik-adik semuanya. Oke, di sini kita udah masuk ke pelajaran TKA Fisika part 8 tentang fluida dinamis. Mulai dari kita membahas tentang debit, asas kontinuitas, sampai asas Bernoulli dan sayap pesawat terbang. Buat kalian penasaran, yuk kita bahas. Oke, di sini kita udah masuk ke part 8 ya. Semangat sedikit lagi. Kita langsung aja ke materinya, dimana kita masuk ke fluida dinamis. Sebenarnya fluida dinamis itu apa sih? Jadi fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Kalau kemarin kita udah membahas tentang fluida statis, yaitu fluida yang diam. Buat kalian yang belum menonton video fluida statis, kalian bisa klik di sini ya. Kalau fluida dinamis itu bedanya, fluidanya itu bergerak gitu ya, punya aliran. Nah, di sini ciri-cirinya ada beberapa ya. Pertama di sini fluida dianggap tidak kompresibel, terus fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi atau tidak mempunyai kekentalan, jadi bisa bergerak bebas ya. Terus yang ketiga ada aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Jadi kecepatannya tuh stasioner ya, tetap, tak bergantung waktu, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Contohnya di sini aliran fluida. Fluida itu bukan cuma cairan ya, tapi juga udara. Contohnya di sini ada pesawat terbang yang nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, aliran-aliran sendiri ada dua ya teman-teman. Ada yang pertama ada aliran laminer, yaitu aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial. Jadi bentuknya pipanya sejajar ya. Sehingga karena sejajar maka alirannya akan lurus gitu ya, konstan. Sedangkan kalau turbulen di sini aliran fluida dalam pipa tak beraturan atau tidak sejajar, sehingga nanti dia turbulens ya, kemana-mana gitu alirannya ya, tidak sejajar. Oke, selanjutnya di sini kita mengenal yang namanya debit. Debit adalah laju aliran air. Karena fluida adalah salah satunya air, maka kita akan membahas tentang debit. Dimana cara mencari debit itu Q, debit, sama dengan A, luas penampang, dikali sama V, kecepatan aliran fluidanya. Nah, atau bisa kita tulis juga atau kita cari dengan V per T atau kecepatan dibagi selang waktu. Oke, selanjutnya contoh soal dari debit. Di sini sebuah pipa air, luas penampangnya. Nah, A-nya ini ya 0,5 cm kuadrat. Nah, jangan lupa satuan internasionalnya dalam meter. Nah, di sini dalam meter ya. Maka kita harus mengubah A di sini yang awalnya 0,5 cm kuadrat menjadi, nah, di sini cm ke meter itu kan naik 2. Harusnya dikali 1000, dibagi 100 gitu ya. Nah, karena di sini kuadrat, maka nanti dikuadratkan 100 kuadrat gitu ya. Maka bisa kita tulis 0,5 kali 10 pangkat min 4 karena naik 2 kali ya, 2 kali 2 4 karena naik min meter kuadrat. Jika kecepatan aliran air, berarti di sini ada V kecil ya, kecepatan aliran air 1 meter per sekon, maka yang ditanya berapakah volume air yang keluar selama 5 menit. Kita cari tahu dulu ke debitnya berapa ya. Nah, rumus dari debit itu kalau ada A dan V berarti ya tinggal dikali A, luas penampang, dikali kecepatan. Kita kali aja 0,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 1. Nah, hasilnya tetap ya 0,5 kali 10 pangkat min 4. Cara kedua mencari debit itu kan Q sama dengan V, volume per T. Nah, berarti kalau mencari volume, rumusnya jadi Q kali T. Nah, Q-nya kita masukkan 0,5 kali 10 pangkat
min 4. T-nya di sini 5 menit. 5 menit berapa detik ya? 300. Nah, di sini ada koma, kita coret 1. 5 kali 30, 150 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena di sini mintanya dalam koma, kita ganti ke koma. Min 4 berarti dia yang awalnya paling belakang, komanya pindah ke depan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, koma 0. Jadinya 0,015. 0 atau mana di sini jawaban yang paling tepat? Yang A. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini ada namanya azas kontinuitas, yaitu fluida yang tidak termampatkan atau tidak bisa ditekan dan mengalir dalam keadaan tunha atau konstan. Debit aliran fluida di setiap titik sepanjang pipa adalah sama. Artinya di sini, jika ada luas penampang pipa yang berbeda dari besar ke kecil, maka kecepatan aliran fluida akan meningkat. Jadi di sini ada pipa yang lebar ya. Misal kecepatannya itu 2. Nah, setelah dia masuk ke pipa yang lebih kecil di sini, maka V2-nya di sini akan jauh lebih cepat. Misalnya 4 gitu ya. Jadi akan jauh lebih cepat karena si luas penampangnya itu semakin kecil gitu ya. Contohnya, kalian misal nih menyiram tanaman gitu ya pakai selang. Nah, kalau selangnya dibiarin terbuka, ya udah alirannya segitu aja ya. Tapi gimana kalau tutup selangnya sedikit ditutup? Nah, itu kan jaraknya kan semakin jauh gitu ya, atau kecepatannya semakin cepat gitu. Dirumuskannya sama pakai rumusnya debit, cuma karena di sini ada 2 pipa yang berbeda, maka tinggal dibandingkan saja. Oke, kita langsung coba ke contoh soal ini ya. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti gambar. Jika ada luas menampang A1, A2, dan laju V2, maka di sini yang ditanyakan besar F1. Kita bandingkan saja langsung. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya 8 cm kuadrat, ingat diganti ke meter kuadrat, berarti 8 kali 10 pangkat min 4 ya, seperti yang barusan. V1-nya itu yang mau ditanyakan. Nah, A2-nya dimasukkan juga 2 kali 10 pangkat min 4, dan laju airnya sebesar 2. Maka untuk mencari V1, 2 dikali 2 di sini 4 kali 10 pangkat min 4. 8-nya karena dia perkalian, maka pindah ruas ke samping ya, jadi pembagian. 8 dikali 10 pangkat min 4. Nah, sama-sama 10 pangkat min 4 kita bisa coret. 4 dibagi 8 itu kalau disederhanakan kan setengah. Setengah itu artinya 0,5 meter per sekon. Jawabannya yang A. Gampang banget. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita masuk ke asas Bernoulli. Dimana untuk asas Bernoulli di sini prinsipnya yaitu peningkatan kecepatan aliran fluida akan terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan fluida pada titik yang sama. Contohnya di sini ada botol parfum ya. Maka di sini saat kita menekan tombol penyemprotnya, gitu ya. Di sini kita memaksa udara mengalir dengan kecepatan tinggi melalui mulut pipa, sehingga nantinya menyebabkan tekanan udara di ujung pipa menjadi sangat rendah. Akibatnya cairan parfum yang ada di dalam tadi itu akan terdorong naik ke atas dan ikut tersemprot gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk persamaan Bernoulli di sini kita menggunakan rumus yang sedikit panjang ya. Dimana di sini untuk persamaannya P atau tekanan ditambah setengah rho V kuadrat. Ini seperti energi kinetik ya, rumus energi kinetik. Tapi di sini kita ganti masanya jadi tekanan gitu ya. M-nya jadi ini. Terus ditambah rho GH
Berarti di sini sama dengan konstan gitu ya. Atau kalau nanti ada pipa yang berbeda lebarnya, kita tinggal bandingkan aja ya. Rumus utamanya yang ini, kita tinggal bandingkan aja keadaan pertama dan keadaan kedua. Nah, biar lebih paham, kita coba contoh soal. Ada bentuk gambar benang pipa seperti ini, di mana nantinya ada A1, V1, H1 ketinggiannya, sampai ada yang A2, H2, dan V2-nya atau tekanannya kita belum tahu ya di sini. Di sini yang ditanyakan berapakah tekanan di pipa yang besar. Oh, ternyata yang ditanya sebelah sini gitu ya. Nah, kita masukkan rumusnya yang agak panjang tadi itu ya. Rho ditambah setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH, ini berarti yang pertama semua ya, sama dengan Rho 2 ditambah setengah Rho V 2 kuadrat ditambah Rho GH. Rho satunya di sini kan yang pipa besar, berarti yang mau kita cari, ditambah setengah, ini massa jenis air ya biasanya ya, jadi 1000, V nya di sini 4 kuadrat ditambah Rho nya 1000 lagi, G nya itu 10 ya. Di sini hanya itu 20 cm, berarti kita harus ganti ke meter ya, 0,2. Nah, untuk P2 nya kakak tulis di sini ya karena ini sedikit panjang. Nah, untuk Rho 2 nya tekanan yang ke P2, berarti tekanan di pipa kedua itu 10 kPa, berarti harus diganti ke Pascal ya. Nah, 10 kilopascal berapa Pascal? 10.000 ya. Ditambah Rho V2 setengah, Rho nya sama 10, V2 nya berapa? Nah, ini kita belum tahu V2 nya berapa ya, maka kita harus cari tahu dulu pakai rumus azas kontinuitas ya. Maka di sini A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 nya itu tadi 10 kali 10 pangkat min 4 ya. V1 nya 4 sama dengan A2 nya 5 kali 10 pangkat min 4 kali V2. Maka untuk mencari V2, 5 nya pindah ke sini ya. 10 kali 4 dulu itu 40 kali 10 pangkat min 4 per 5 kali 10 pangkat min 4. Kita coret, maka hasil V2 nya 8 nih ya, di sini 8 meter kuadrat. Nah, kita masukkan di sini 8 kuadrat ditambah 1000 G10 H kedua 100 cm, berarti 1 meter ya. Nah, ini untuk yang P2. Nah, untuk yang P1 ini kita cari ya. Nah, di sini hasilnya P1 ditambah setengah kali 500 ya. 500 dikali 16 itu 8000 ditambah 10 ya. 1000 dikali 10 terus dikali 0,2, berarti kita coret 1000 dikali 2, 2000 sama dengan P2 nya itu 10.000 ya, ditambah setengah kali 1500, 500 kali 8 kuadrat 64, berarti di sini ditambah hasilnya 32.000. 10 kali 1000 kali 10 kali 1 berarti 10.000 ya. Nah, 10.000 ini agak banyak. Nah, kita tinggal tambah P1 sama dengan ditambah 10.000 ya. Ini 10.000 tambah 32.000 tambah 10.000 berarti 52.000. P1 kita pindah ruas, di sini positif berarti 52.000 dikurangi 10.000, maka hasilnya 42.000 Pascal. Karena yang diminta kilopascal, berarti tinggal kita coret nolnya 3 ya. Nah, pas nih 42 kPa kilopascal. Jawabannya yang A gitu ya. Di sini sebenarnya mudah banget, tinggal masukkan aja, cuma agak sedikit panjang aja ya. Sekarang nah kita
masuk ke sayap pesawat terbang ya. Jadi di sini kebanyakan yang akan keluar itu tentang gaya angkat pesawat, di mana prinsip kerja gaya angkat pesawat sendiri diperoleh karena tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan yang di atas sayap. Jadi kalau misalnya ini ada sayap ya, tekanan yang di bawah sini itu akan jauh lebih besar. Kenapa kok jauh lebih besar? Biar dia bisa mengangkat gitu ya, mengangkat sehingga bisa terbang gitu ya. Kalau yang besar yang atas maka kan nggak bisa terbang gitu. Hal ini terjadi karena perbedaan bentuk sayap pesawat yang lebih melengkung di bagian bawah pesawat, sehingga kecepatan di bagian bawah pesawat akan lebih kecil daripada yang di atas. Jadi bentuknya contohnya kayak gini ya, dimana nantinya tekanan yang bawah itu akan mendorong atau akan mengangkat gitu ya. Nah, untuk gaya angkat pesawat sendiri di sini ciri-cirinya V2 itu akan jauh lebih besar daripada V1, atau kecepatan yang atas itu lebih besar daripada kecepatan yang bawah. Tetapi tekanan yang atas akan jauh lebih kecil daripada tekanan yang bawah. Nah, mana untuk gaya angkatnya di sini V1 dikurangi V2, atau gaya angkatnya gitu ya. V aja boleh, setengah rho A disama setengah rho A V2 kuadrat min V1 kuadrat gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal biar lebih paham. Dimana di sini udara melewati bagian atas dan bawah sayap masing-masing dengan kelajuan. Berarti di sini kalau kita bisa gambarkan sayapnya ya, misal kayak gini. Nah, di sini yang atas itu 150 meter per sekon, yang bawah 140 meter per sekon. Jika setiap sayap memiliki luas penampang 20 meter kuadrat, besar gaya angkat pada kedua sayap adalah, nah yang ditanya kedua sayap ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Berarti yang ditanya V sama dengan setengah rho V V2 kuadrat min V1 kuadrat. Maka di sini kita tinggal masukkan setengah. Massa jenis udaranya di sini udah dikasih tahu ya, 1,2. Terus di sini ini A maksudnya tadi ya. A. Nah, A luas penampang ya. Nah, karena di sini kedua sayap berarti dikali 2 ya. 2 dikali 20. P2 itu berarti yang di atas ya, 150 kuadrat dikurangi 140 kuadrat. Maka kita bisa cari di sini setengah 1,2 2 kali 20 itu 40. 150 kuadrat berarti di sini 22.500 ya, dikurangi 19.600. Nah, yang bisa kita kerjakan dulu ini ya 20. Nah, di sini nolnya kita coret untuk menghilangkan koma. Jadi 12 kali 2 24 dikali 22.500 dikurangi 19.600, hasilnya itu 2.900. Maka 24 dikali 2.900, hasilnya di sini adalah 69.600 ya. Maka gaya angkatnya itu sebesar ini ya, tuh sangat besar sehingga bisa mengangkat pesawatnya. Oke, itu dia materi tentang fluida dinamis. Segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Di next video kita akan bahas full terkait soal-soal fluida dinamis. Oke, segitu dulu. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Belajar bareng yuk!